eh, struktur diharapkan mampu menjelaskan struktur reseptor penghidu ya, atau disebut dengan sel olfaktorius ya. Diberi nama olfaktorius karena ini namanya adalah merujuk juga pada nervusnya. Jadi olfaktorius itu adalah penghidup ya. Kemudian dia berserapi oleh nervus olfaktorius. Jadi ada saraf perifer yang menghubungkan dari organ hidung ya sebagai tempat. Di situ ada reseptor ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian akan diantarkan oleh saraf perifer ke medula spinalis dan diteruskan ke otak ya, di area cortex cerebri ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah itu kemudian itu sebenarnya bagian dari jalur saraf. Jadi selain kita mampu menjelaskan struktur yang terlibat ya di dalam proses penciuman, mulai dari reseptornya, bagaimana suatu molekul bau, kalau ibaratnya kita sebut odoran ya. Jadi kalau kalian lihat di Facebook, istilah odoran itu adalah molekul bau. Jadi bisa apa saja, bau dari zat tertentu. Jadi kalau misalnya mata kita ditutup ya, kemudian dicoba untuk ada teman kita yang mencoba mengetes bau apa ini ya, misalnya dia mendekatkan suatu benda ya, kemudian itu bisa kita identifikasi dari sana. Bisa ada bau keju kah, bau coklat ya, bau manis, atau bau dari organ penciuman kita tanpa melihat ya. Jadi itu di situ dianalisa lah di otak ya. Selain dari struktur dan jalur saraf penghidup ya, kemudian kita pindah ke pengecapan ya. Kita juga harus mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan struktur ya, struktur dari reseptor pengecapan ya. Dalam hal ini organnya pindah ya. Kalau tadi kita bicaranya penghidup itu berarti hidung ya. Nah kalau di pengecapan berarti kita pindah ke organ lidah ya, karena di lidah lah terdapat reseptor pengecapan ya. Nah kalau molekul yang untuk pengecapan disebut dengan tastan. Jadi tastan inilah entah itu rasa manis, kemudian rasa pahit ya, rasa gurih ya, rasa gurih asin, itu semua memiliki reseptor yang tersebar ya, reseptor yang tersebar di lidah. Jadi itu ada lokasinya ya, jadi dia tidak ada tempat, dia tersebar ya. Nanti kita akan bahas di slide ya. Kemudian jalur saraf ya. Jadi jalur jarak saraf untuk pengecapan itu, jadi ketika ada makanan yang masuk ke mulut atau minuman yang masuk ke mulut, itu akan terpapar dengan reseptor ya, reseptor pengecapan yang ada, yang tersebar ya, ada yang di pangkal lidah, ada yang di ujung lidah, ada yang di samping kiri kanan lidah ya. Nah itu akan diteruskan oleh nervus yang berbeda ya. Ada 3 macam, ada nervus 3 macam nervus yang untuk pengecapan. Kalau untuk hidung itu lebih simple ya, namanya nervus olfaktorius. Tapi kalau untuk lidah dia ada nervus ada 3 macam nervus ya. Nervus cranialis yang berperan gitu, nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Dan itu akan diteruskan ke saraf tepi, ke medula, kemudian diteruskan ke cortex cerebri ya, daerah cerebri ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama ya. Jadi bagian pertama adalah penciuman atau penghidup ya. Bagian kedua nanti itu adalah pengecapan ya, pengecapan atau lidah ya. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah lihat atau saksikan di bagian anatomi ya, entah bagian anatomi atau bagian histo ya. Jadi seperti inilah anatomi reseptor penghidup atau olfaktorius. Jadi kalau ini adalah potongan sagital. Sagital view itu kalau di anatomi adalah potongan yang membagi antara kiri dengan kanan. Jadi kalau itu sagital berarti kalian bisa saja lihat dari sisi kiri atau sisi kanan. Nah ini adalah kita melihat sisi kirinya ya. Nah ini adalah hidung ya.
kemudian di dalam rongga hidung itu disinilah terdapat bagian yang disebut dengan reseptor penghidup ya, reseptor olfaktorus ya. Kalau ini dari jauh kita lihat ini ada epitel olfaktori, kemudian bulbus olfaktori, kemudian traktus olfaktori ya. Nah ini di zoom, kalau diperbesar maka gambarnya akan seperti ini ya, gambarnya akan seperti ini. Nah apa yang struktur yang penting di sini? Ya, untuk reseptor penghidup, jadi perhatikan ini bagian titik-titik kecil ini disebut dengan molekul odoran. Jadi molekul odoran itu bisa wangi-wangian, bisa yang berbau harum atau yang dari makanan misalnya bau keju, bau susu, bau coklat ya. Itu ada bau khasnya ya, ada bau khasnya atau bau wangi bunga misalnya bunga belati, bunga mawar ya. Nah, odoran molekul itu ketika dia terlepas di udara ya, kemudian dia akan hinggap atau berinteraksi dengan namanya cilia olfaktori. Jadi ini adalah hal yang penting. Yang paling pertama terpapar adalah cilia olfaktori. Jadi ketika dia masuk ya melewati mukus layar, maka dia akan molekul odorannya akan berinteraksi dengan cilia olfaktori. Nah, ketika dia sudah berikatan dengan cilia, ya maka itu oleh karena adanya potensial aksi, ya maka rangsangan stimulus itu akan diteruskan ke dendrit. Kemudian di sini ada ya di sini adalah badan selnya ya. Jadi ini adalah satu badan sel olfaktori itu sebenarnya physically ya, dia adalah sel saraf. Jadi dia ada secara fisik ya, ada inti, ada sitoplasma ya. Kemudian di ujungnya ini ada akson ya. Aksonnya ini ya. Nah, inilah kekuasaannya Allah ya. Kekuasaannya Allah, kekuasaannya Tuhan ya. Di sini ada struktur yang khas ya, namanya os os etmodale dengan plate cribriform. Dia strukturnya ini dia berongga ya. Kenapa dia harus berongga? Karena di sinilah terletak akson itu melewati naik ke atas ya. Kalian lihat di sini ada namanya yang kuning ini ya, yang kecil ini bulbus olfaktoris. Jadi ini adalah sinap ya, sinaps. Jadi dia berpindah jaringan, berpindah sel. Jadi di sini ada namanya sel mitral ya, sel mitral. Sinap ini disebut juga dengan glomeruli. Jadi inilah sel mitral yang meneruskan ke traktus olfaktorius ya. Dari traktus olfaktorius ya akan diteruskan ke bagian sistem saraf pusat atau otak besar yang mempersepsikan bau. Jadi di saraf pusat lah, yaitu di daerah cerebri, itu dianalisa apakah ini bau bunga melati, bunga mawar, atau bau dari makanan, bau keju, bau coklat, atau misalnya bau busuk ya, bau busuk dari platus misalnya ya. Nah, oke, ini hal yang sama, gambar yang sama, tapi dengan metode histologi. Jadi diberikan pewarnaan ya dengan pembesaran 300 kali ya, dan ini pembesaran 5.000 kali. Jadi ini adalah pembesaran 300 kali. Kalian lihat di sini ada cilia ya, kemudian ada ya di antara sel-sel olfaktorius itu ada namanya sel supporting. Jadi ada sel lain selain sel olfaktorius ya. Nah, sel jadi reseptor olfaktori ya di sini di tengah intinya ya, kemudian di asal ada juga namanya sel basal, kemudian ya ini sama dengan yang gambar yang tadi ya, tapi ini dia dalam pewarnaan ya. Di sini ada di atasnya adalah bulbus olfaktorius. Jadi ini adalah histologis. Nah, ini kalau satu bagian dari sel olfaktori reseptor di zoom ya, di zoom. Jadi kalau ini di zoom seperti ini ya, ini adalah gambaran dari sel reseptor olfaktorius dengan di sini adalah ujung-ujung dendritnya ya, ujung-ujung dendritnya dengan ujung-ujungnya di sini ada silia ya. Jadi ini perbesarannya ya. Jadi ini adalah silianya ya. Jadi disinilah molekul odoran itu berikatan. Oke, ini adalah gambaran histologisnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang intinya sebenarnya. Jadi di sini fisiologi hidup. Oke. Jadi bagian dari sel terus di sini adalah dia adalah sel saraf ya. Jadi ini adalah silia di sini ya. Kemudian dendrit, kemudian badan selnya, di sini ada inti dan sitoplasma, kemudian ada akson ya.
Ini kalau di bagian silia ini diperbesar ya, di zoom akan seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk zoom dari silia olfaktoris. Apa hal yang penting di sini? Jadi di sini adalah peristiwa pengikatan antara molekul odoran dengan reseptor. Jadi ada reseptor di sini ya, di daerah silia ini ya. Reseptor sel olfaktori. Ini penting sebab dari sinilah cikal bakal suatu bau itu masuk ya ke dalam sel olfaktorius. Jadi sebelum dia uh, pertama kali terpapar ya. Jadi kalau ada molekul odoran yang berwarna orange ini ya, pertama dia akan mencari dan berikatan dengan namanya reseptor protein reseptor olfaktor yang berwarna kuning ini ya. Jadi ini adalah bagian membran ya, perhatian ini adalah bagian membran dari silia ya, silia olfaktorik, dan ini adalah bagian luarnya adalah ekstraseluler, cairan ekstraseluler, sedangkan di bagian dalam ini adalah sitoplasma ya. Nah, ketika molekul odoran ini berikatan dengan reseptor olfaktori, ya, maka itu akan mengaktifasi ya protein G. Jadi protein G itu letaknya di sitosol ya, untuk mendekati adenyl siklase. Jadi adenyl siklase juga terletak adalah enzim ya, dan namanya adalah enzim terletak di membran sel dari silia olfaktori ya, membran sel olfaktori ini dia terdapat di sini ya, tapi dia baru aktif kalau ada protein G yang mengaktifasi ya. Nah, adenyl siklase ini oleh aktivasi protein G akan mengkonversi ya, mengubah adenosin trifosfat menjadi CMP ya, atau ini adalah second messenger yang penting. Nah, kalau ada CMP ya, jadi di membran itu ada reseptor, kemudian ada enzim yang namanya adenosine dan ada channel kation ya, channel ion ya. Nah, ini channel ion ini dia selalu dalam posisi off, selalu dalam posisi off. Tapi kalau ada terbentuk CMP ya, CMP inilah yang akan membuka ya, membuka ion kalium, ion kalsium ya, ion kalsium dan natrium, ion channel ini ya, seperti ini posisinya. Sehingga terjadilah difusi. Difusi adalah perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di sini di ekstraseluler itu banyak terdapat natrium dan kalsium. Jadi dia akan berpindah dari menuju ke intra, menuju ke dalam. Nah, adanya natrium dan kalsium yang bermuatan positif ya, itu masuk ke dalam plasma, itu bermuatan positif menyebabkan depolarisasi ya, dan selanjutnya menyebabkan aksi potensial. Aksi potensial inilah ya yang memicu sampainya impuls ya, impuls saraf bau itu ke otak ya, ke otak, ke daerah ini ya, namanya primary olfactory area di cortex cerebral. Jadi ini adalah daerah yang menganalisa. Jadi di sinilah otak kita berpikir, membayangkan ya, meskipun mata kita tertutup ya, kalau didekatkan ke hidung kita, misalnya ada suatu objek atau benda, entah itu bunga, entah itu makanan, misalnya coklat, keju atau roti ya, kita bisa mengidentifikasi tanpa harus melihat, selama fungsi penghidup kita berlangsung normal atau fisiologis ya. Nah, jadi gambaran utuhnya seperti ini ya. Ini ada modal, kemudian ada bulbus olfaktori ya. Nah, ini adalah molekul odoran. Jadi katanya dia menimbulkan potensial aksi seperti yang kita sudah pelajari tadi. Ada terbentuk CIMP ya. CIMP itu kemudian yang menyebabkan terbukanya ion menyebabkan depolarisasi yang positif itu ke membran dari hal di sini ya, kemudian sampai ke primary olfactory area di cerebral cortex. Dari sini kemudian dianalisa dan dia dari baunya ya, apakah berupa makanan dari baunya, itu seperti kurang lebih seperti itu ya cara penghidup. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian pengecapan ya, atau gustasi. Nah,
Jadi ini adalah kita bicara gustasi, pengucapan berarti kita bicara tentang lidah dengan struktur-strukturnya ya. Jadi lidah ini suatu hal yang spesial ya. Kenapa? Karena dari satu penampang yang sama itu bisa mengidentifikasi rasa yang berbeda ya. Misalnya bagian itu perlu juga kalian pahami bahwa lidah di bagian permukaan di samping disebut papilla foliata, ada yang berbentuk seperti kubah, kubah dari jamur ya, cendawan disebut papilla formiform. Kemudian ada yang tersusun rapi di bagian pangkal disebut dengan papilla palata ya. Ya. Kemudian tampang dari samping ya. Jadi kalau lidah itu dilihat dari samping seperti yang jadi ini adalah di atas papilla palata, kemudian papilla filiform ya, kemudian adalah papilla formiform, di bawahnya itu ini sebenarnya tidak tidak berwarna biru ya, tapi untuk memudahkan kita memahami ya bahwa yang berwarna biru ini adalah taste bud. Taste bud itu adalah reseptor ya, reseptor untuk pengecapan yang terdapat di akar dari papilla ya, papilla yang ada di lidah ya. Nah, kalau ini di zoom, diperbesar ya, maka akan bentuk selnya dia seperti kalau saya bilang ini dia mirip bawang ya, bawang. Jadi ada sama strukturnya mirip sama di penghidup. Kalau di penghidup namanya olfaktorius namanya cilia. Kalau di sini namanya fili ya, gustatory microfili. Ya, kemudian di bawahnya ini adalah badan selnya, ada sitoplasma, ada inti dari sel reseptor gustatory ya. Kemudian di antara sel reseptor gustatory ada namanya sel supporting ya, sama dengan di penghidup. Ya, ada juga namanya basal cell ya. Jadi ada basal cell, ada sel supporting itu juga kita temukan di penghidup ya. Nah, di bawah ini ada setelah itu di bagian akarnya ada namanya first order test neuron. Nah, disinilah ini semacam traktus neuron yang akan meneruskan impuls pengecapan itu ke uh, medula spinalis, kemudian akan diteruskan ke sistem saraf di pusat ya, di korteks cerebri ya. Jadi seperti itu. Jadi ini histologisnya ya. Jadi kalau kalian perhatikan bahwa kalau ada makanan atau minuman itu dari atas ya, maka dia pertama kali molekul itu namanya tastan ya. Kalau di hidung namanya odoran, kalau di pengecapan namanya tastan. Itu akan pertama kali berikatan atau menempel pada mikrofili ya, rambut mikrofili dari taste bud. Jadi ini adalah satu molekul taste bud. Jadi dari satu papila itu banyak terdapat eh, taste bud ya, 1, 2, 3, 4 ini dia seperti buah anggur ya. Jadi dia seperti buah anggur yang melekat pada akar dari papila ini ya. Nah, ini kemudian ya, ini adalah gambar dari histologis. Jadi ini mirip dengan tadi, cuma ini dia pewarnaannya. Mark Nielsen perbesaran 200 kali. Kalau kalian lihat ini adalah inilah tadi yang berbentuk seperti bawang itu. Jadi ada 1, kemudian 2, 3 ya, di dalamnya ada banyak sel basal, ada inti sel basal, ada inti dari sel gustator itu sendiri, kemudian ada inti dari sel supporting ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada 3 yang teridentifikasi sebagai reseptor pengecapan. Ini kalau di zoom ya seperti ini ya. Jadi ada di sinilah masuk ya kalau ada yang saya mau perlihatkan adalah ini apa namanya per order test neuron. Inilah yang akan di sini dia tidak gambarkan tapi ada ya, dia inilah yang akan bersambung ke uh, apa ke medula ya, medula spinalis, kemudian di sini ada nukleus gustatory. Jadi
Ya, kenapa dia pakai medula spinalis? Karena di sini ada dia punya sedikit lebih kompleks. Ada 3 nervus yang berbagi peran untuk menghantarkan pengecapan ya, sensasi pengecapan ya. Ada yang sepertiga anterior, ada yang 2/3 posterior ya. Di sini ada untuk sepertiga anterior itu dipersarapi oleh nervus 7 ya, nervus facialis. Kalian mungkin sudah hafal ya, 12 saraf cranialis ya. Kemudian di pangkal ini ada dipersarapi oleh nervus 9 ya, glossopharyngeus, dengan yang di belakang daerah epiglottis ini adalah nervus vagus. Jadi semua itu di relay atau di istilahnya dipila-pila ya di nucleus gustatory. Di nucleus gustatory ini terdapat di medulla spinalis ya. Nah, setelah diacak di sini, di decode ya, nanti akan diteruskan ke atas ya, ke daerah cortex cerebri, yaitu namanya primary gustatory area cerebral cortex. Letaknya itu berdekatan dengan primary olfactory area. Jadi memang penghidu dan pengecap itu selalu dibahas bersama. Dia setinggi talamus ya. Jadi kalau talamus di tengah, dia di sebelah kiri dan kanan ya. Dia simetris bilateral ya. Nah, ya kembali ke fisiologis ya. Jadi kalau fisiologis pengecapan itu karena dia memiliki banyak reseptor untuk rasa manis, rasa pahit, rasa asin ya. Jadi ada sedikit perbedaan kalau di sini ya. Kalau untuk pengecapan ya, jadi pengecapan itu sama. Jadi intinya dia ada potensial aksi. Jadi ketika ada potensial aksi, maka diteruskan sensasi pengecapan itu ke medula spinalis. Nah, kalau di sini dia ada pelepasan neurotransmitter. Jadi mekanisme tadi kalau di penghidup itu dia ada namanya difusi. Jadi difusi ada namanya CMP ya, CMP yang menyebabkan terbukanya kanal ion sehingga terjadi difusi, influx ya dari ke intrasel. Jadi ion. Nah, kalau itu yang menyebabkan depolarisasi. Kalau di sini, kalau di pengucapan itu ada keterlibatan neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu melekat dengan reseptornya. Jadi uh, kita pinjam gambarnya ini ya. Jadi di sini kalau misalnya kita bicara pengecapannya, maka ada neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu berikatan dengan reseptornya yang ada di membran. Nah, itulah yang juga akan menyebabkan terbukanya ion channel ya. Jadi ion channel. Jadi ketika ada jadi ini penyebabnya beda. Kalau di penghidup penyebabnya adalah CMP, itu yang membuka ion channel. Kalau di pengecapan yang menyebabkan pembukaan ion channel ini adalah neurotransmitter. Jadi pelepasan dari neurotransmitter yang berikatan dengan reseptornya yang ada di membran. Jadi intinya juga adalah kanal ion terbuka dan terjadilah depolarisasi ya. Nah, untuk apa? Ya. Jadi di sini jadi neurotransmitter itu muncul ya akibat adanya aktivasi protein G. Jadi protein G juga mengaktifasi second messenger yang kemudian melepaskan neurotransmitter. Kalau di penghidup dia tidak ada keterlibatan neurotransmitter ya. Oke, seperti itu. Oke, baik. Ini adalah referensi yang bisa kalian baca. Jadi sebagian dari Tortora ya, untuk kemudian Sherwood, dan ada dari Marip dan Guyton. Kalian bisa pilih referensi yang bisa kalian baca ya. Oke. Itu materi dari saya, dan untuk mempermantap lagi pemahaman kalian, saya akan berikan kisi-kisi latihan soal ya untuk persiapan ujian nanti ya. Oke, saya akan siapkan dulu soalnya ya. Saya stop share dulu.
Tanggal berapa kalian ujian? Tapi dok tanggal 23 dok. Hari Selasa, dok. Rabu kah? Senin kah? Selasa? Iya dok, Selasa dok. Ya mungkin ujiannya itu terbagi ya, ada untuk penghidup dan pengecap, ada penglihatan ya, ada pendengaran ya. Siapa ketua kelasnya di sini, di kelas AB? Beda atau sama? Tapi dok, izin menjawab dok, beda dok. Beda deh. Siapa dia ketuanya? Yang hubungi saya tadi pagi siapa ya? Tadi malam. Tapi dok, saya dok dari ketua kelas B, Tarisa dok. Kalau di A? Izin menjawab dok, tapi dok saya dok Ali dok. Kalian dari SMA berapa dulu? Ali dari SMA berapa? Di Makassar. Tapi dok saya dari saya SMA-nya di Tangsel dok, di SMA Insan Cendekia Madani dok. Kalau Tarisa? Tapi dok izin jawab dari SMA 21 Makassar dok. Bersatu. Oke, saya persiapkan dulu soalnya ya. Saya kirim ke kolom chat ya. Kalian masih punya waktu sampai jam berapa kuliah kita? Tapi dok sampai jam 10.10 dok. 10 ya, masih ada ya sekitar. Ya, kalian kita akan jawab. Kalian kerjakan cepat saja ya. Boleh buka buku ya. Jadi ini kisi-kisi yang mungkin saya masukkan dalam ujian, tapi mungkin tidak semua ya. Setidaknya ada lagi. Oke. Oh. Ya, sudah muncul di kolom chat. Ada? Ada enggak? Belum ya? Belum ya? Kok saya ya direct message. Tunggu. Salah kirim ya. Saya cuma kirim ke satu orang mahasiswa. Ada? Ada? Tapi sudah ada dok. Ya, silakan dikerja ya jam 10 kurang 5 ya. Lewat 5 kita jawab sama-sama.